Oke, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Dengar, Kak. Kak? Sudah. Ya, sebentar. Sebentar. Sebentar ya, Kak. Oke, sebelum saya mulai, saya izin untuk share PPT yang akan ditampilkan. Sudah terlihat ya, teman-teman? Sudah, Kak. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memulai berdiskusi mengenai buku yang sudah saya baca, yaitu buku Berani Bahagia. Nah, buku Berani Bahagia ini adalah buku terusan atau buku kedua dari buku yang pertama, yaitu Berani Tidak Disukai. Ini adalah autor atau penulis dari buku Berani Bahagia, yaitu Pak Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Sebelum saya menjelaskan resensi buku yang telah saya baca, sepertinya tidak kalah pentingnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu siapa sih penulisnya dan yang melatar belakangi adanya atau ditulisnya buku ini. Pak Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga ini adalah orang Jepang, yang mana Ichiro Kishimi ini yang fokus pada psikologi Adler, yaitu psikologi individu, dan Fumitake Koga ini adalah seseorang yang ngefans gitu dengan Pak Ichiro ini. Karena Pak Ichiro ini sudah lebih dulu menerbitkan buku-buku tentang psikologi individu Adler. Kemudian Pak Fumitake Koga sangat berharap sekali untuk bisa bergabung, bisa menulis bersama dengan Pak Ichiro. Kemudian buku kedua ini atau buku Berani Bahagia ini sebetulnya awalnya tidak mereka sangka-sangka akan menerbitkan buku kedua ini karena mereka tadinya hanya stop untuk sampai di Berani Tidak Disukai saja, tetapi buku Berani Tidak Disukai ini menjadi bestseller di mana-mana. Kemudian menurut mereka kenapa tidak untuk mengeluarkan buku kedua, yaitu buku Berani Bahagia. Dan buku Berani Bahagia ini, jika teman-teman ingin membaca buku Berani Bahagia ini, saya sarankan untuk membaca buku Berani Tidak Disukai terlebih dahulu, karena di sini di buku Berani Bahagia kebanyakan materi-materinya itu memang berkesinambungan dengan buku Berani Tidak Disukai. Dan juga di buku Berani Bahagia ini banyak teori-teori yang sebelumnya sudah diterangkan atau sudah dijelaskan di buku Berani Tidak Disukai. Di buku Berani Bahagia ini lebih kepada aplikasi-aplikasi yang ada di kehidupan sehari-hari. Kemudian ini daftar isi buku, ada 5 bagian. Yang pertama, bagian 1, orang jahat itu dan malangnya aku. Bagian 2, mengapa imbalan dan hukuman perlu ditiadakan. Bagian 3, dari prinsip kompetisi menjadi prinsip kerjasama. Bagian 4, berilah maka akan diberikan kepadamu. Bagian 5, pilihlah kehidupan yang kau cintai. Kita masuk kepada bagian pertama. Kau bisa mengantarnya ke tepian air, tapi kau tidak bisa memaksa mereka minum. Ini adalah pendidikan yang meraih kemandirian, karena menurut Adler sendiri, pendidikan bukan intervensi, melainkan pertolongan untuk meraih kemandirian. Jadi kita tidak bisa memaksa seseorang itu minum, tapi kita hanya bisa mengantar sampai ke tepian air. Di sini jelas bahwa pendidikan itu tidak harus bukan intervensi gitu, tapi bagaimana caranya seseorang itu melalui pendidikan bisa mandiri gitu. Dan menurut Adler pun pendidikan ini bukan hanya
lingkungan atau di setting sekolah, tapi dunia ini adalah tempatnya atau dunia ini adalah sekolahnya. Jika kita berpikir dunia ini adalah sekolah, berarti setiap guru-guru atau pendidik-pendidik yang ada di dunia ini adalah pendidik gitu. Jadi tidak hanya guru yang ada di sekolah, tidak hanya ada dosen yang menjadi pendidik, tapi seluruh umat manusia, bahkan seluruh yang ada di dunia ini adalah pendidik. Kemudian konseling sebagai pendidikan ulang bukan pengobatan, karena Adler adalah fokusnya pada psikologi juga. Jadi ia menekankan bahwasannya konseling sebagai pendidikan ulang bukan pengobatan. Karena menurut Adler, apabila konseling adalah pengobatan, konseli atau klien itu adalah seseorang yang tidak memiliki kekuatan seperti itu. Padahal konseli atau klien itu adalah seseorang yang bisa menghebat dan mengetahui apa yang mereka inginkan dan mereka sukai seperti itu. Jadi makanya konseling itu adalah sebagai pendidikan ulang untuk menyadarkan bahwasannya apa saja yang telah keliru, kemudian apa saja yang untuk membantu apa saja yang perlu ditingkatkan kembali. Kemudian tempatkanlah nilai pada diri seseorang karena diri orang itu sendiri tanpa memaksakannya. Kita tidak boleh memaksakan nilai diri kita terhadap seseorang karena setiap orang memiliki nilai yang berbeda. Kemudian masih di bagian 1 yaitu rasa hormat. Rasa hormat itu adalah melihat seseorang sebagaimana dirinya tumbuh sebagaimana mestinya. Jadi rasa hormat itu bukan berarti dibatasi hanya pada orang-orang tertentu. Tidak hanya kita menghormati orang tua, tidak hanya kita menghormati atasan, tidak hanya kita menghormati dosen dan lain sebagainya. Tapi rasa hormat itu kita harus setarakan atau samaratakan kepada seluruhnya. Karena apabila kita memiliki rasa hormat, kita bisa melihat semua orang itu memiliki ruang bertumbuh, memiliki kemampuan untuk lebih dari apa yang sedang ia miliki gitu. Kemudian hormat bukanlah dari kata-kata, dan seberapapun kita berkuasa, ada 2 hal yang tidak bisa kita paksa, rasa hormat dan rasa cinta. Karena menurut Adler, belum tentu kita lebih dewasa dari seseorang, kemudian mereka menghormati kita bukan karena hormat yang sesungguhnya, tapi karena hanya mereka takut. Jadi mereka sengaja untuk takut, bukan menghormati, seperti itu. Kemudian, kita perlu merasa dengan hati orang lain, melihat dengan mata orang lain, dan mendengar dari telinga orang lain. Masa lalu tidak menentukan masa kini, dan masa lalu hanya dilukis dalam beraneka ragam warna oleh masa kini. Maksudnya adalah Adler dalam buku Berani Tidak Disukai pun sangat mempertegas bahwasannya masa lalu itu tidak menentukan apapun yang ada dalam masa kini, dan ia pun menyangkal keberadaan trauma. Karena apabila manusia sudah memiliki pemikiran, masa lalu saya begini, karena jadi saya sekarang begini, gitu. Nah, hal tersebut adalah pikiran-pikiran manusia yang tidak mau bertumbuh. Padahal manusia itu memiliki kekuatan untuk bertumbuh, memiliki kekuatan untuk lebih baik dari sebelumnya. Kemudian, seperti yang sudah tadi saya bacakan, bahwasannya masa lalu hanya dilukis dalam beraneka ragam warna oleh masa kini. Contohnya, ketika kita patah hati, kemudian sekarang atau pada saat ini kita sudah bahagia, kita akan berpikir bahwasannya itu adalah hal yang menyenangkan gitu. Oh, kemarin saya bertemu atau berpacaran dengan orang tersebut itu adalah hal yang membuat saya sekarang menjadi seperti ini, atau misalnya saya bersyukur kemarin sudah pacaran misalnya dengan seseorang, jadi hari ini saya lebih baik dan lain sebagainya. Tapi ketika kita masih belum move on, masih berada pada pikiran-pikiran masa lalu, kita akan
pemikiran tentang masa lalu itu jadi berubah gitu. Kita bisa saja jadi tuh kan dulu tuh aku tuh kayak gini sama dia gitu, atau ya aku tuh nggak bisa kayak gini karena aku seperti ini tuh karena ya masa lalu aku tuh kayak gitu gitu. Nah, jadi menurut Adler tidak ada masa lalu yang sesungguh-sungguhnya, karena setiap masa lalu itu adalah pikiran-pikiran yang diwarnai oleh masa kini. Kemudian, masa lalu yang kau bicarakan itu tak lebih dari sekedar kisah yang dihimpun dengan baik oleh dirimu. Kemudian, kelas bukanlah negara yang dipimpin oleh diktator, melainkan kelas adalah negara yang demokratis. Ketika kelas dipimpin oleh seseorang yang diktator, kelas akan menjadi hal yang menakutkan. Tapi ketika kelas dipimpin oleh pemimpin yang demokratis, seluruh anggota kelas akan mengemukakan pendapatnya, akan bertumbuh secara sehat. Kemudian, yang dibutuhkan dari orang dewasa adalah didikan, bukan teguran. Jadi, Adler pun mengecam teguran dan juga pujian, karena teguran dan pujian itu adalah dari seseorang yang memiliki otoritas yang tinggi kepada yang memiliki otoritas yang rendah. Padahal menurut Adler semua manusia itu setara walaupun tidak sama. Kemudian memarahi bukanlah tindakan yang efektif. Memarahi itu adalah tujuannya untuk memiliki kekuatan, memiliki superioritas dibanding orang yang dimarahi. Seperti itu. Maka dari itu, memarahi bukanlah tindakan yang efektif. Kemudian ada tujuan di balik perilaku. Setiap perilaku anak atau perilaku seseorang itu memiliki tujuan. Seseorang marah, seseorang marah pun itu memiliki tujuan. Seperti itu. Misalnya contohnya kita diserempet orang misalnya gitu. Kemudian kita atau respon dari diri kita itu marah. Nah, sebetulnya itu adalah tujuan kita marah tuh karena ingin orang yang menyerempet kita meminta maaf, kemudian orang yang menyerempet kita berpikir bahwasanya orang yang menyerempet kita itu adalah orang yang salah, orang yang tidak hati-hati, atau orang yang harus berlutut pada kita gitu. Nah, hal tersebut itu sangat dikecam oleh Adler karena bahwasannya orang-orang yang marah dan lain sebagainya itu adalah orang yang sedang merebut kekuasaan yang ingin menjadi superioritas. Karena menurut Adler, seluruh manusia ini adalah orang-orang yang menuju pada superioritas. Kemudian selanjutnya ada 5 tahapan perilaku bermasalah. Yang pertama, ingin dikagumi. Kemudian yang kedua, menarik perhatian. Ya, yang pertama ingin dikagumi, kita ingin dikagumi. Kemudian yang kedua, menarik perhatian. Seseorang ini, contohkan saja misalnya anak nakal. Anak nakal ini tujuannya adalah ingin dikagumi. Kemudian mereka ini tahu bahwasannya mereka tidak pintar, mereka misalnya tidak memiliki hal yang baik yang bisa diunggulkan, kemudian mereka menarik perhatiannya dengan cara mereka memiliki perilaku yang bermasalah. Kemudian yang ketiga, masuk ke situasi perebutan kekuasaan. Bagaimana caranya mereka juga ingin dikenal oleh gurunya misalnya. Nah, mereka merebut kekuasaan di kelasnya dengan cara misalnya mereka berkelahi dengan orang lain. Kemudian yang keempat, mereka akan balas dendam kepada guru-guru atau seseorang yang tidak menganggap mereka itu ada, seperti itu. Dan kemudian yang kelima, mereka bukti ketidakbecusan. Mereka akan berbicara bahwasannya atau mereka bersikap tidak ikut aturan, seperti itu. Karena mereka sudah tertanam pada dirinya, pada pikirannya bahwasannya aku tuh sebenarnya nggak bagus, aku tuh nggak pinter, aku itu
tidak bisa apa-apa loh gitu. Jadi mereka sudah tertanam dalam pikirannya dan kemudian mereka bertindak untuk tidak untuk mengiyakan atau meluruskan apa yang ada di pikirannya seperti itu. Kemudian dari pujian kompetisi akan timbul. Nah, anak-anak didoktrin kengerian akan kemandirian. Jadi pada contohnya orang tua yang masih belum mempercayai kepada anaknya yang kamu nggak boleh misalnya kamu nggak boleh pergi sendiri karena nanti akan ada hal-hal yang terjadi di luar sana yang tidak bisa kamu atasi. Nah, doktrin-doktrin kengerian tersebut itu adalah bentuk dari orang dewasa yang tidak ingin anak-anaknya itu menjadi mandiri, karena pada akhirnya ketika anak-anaknya mandiri itu mereka akan tidak lagi menjadi anak-anak. Dan ketika anak-anaknya tidak lagi menjadi anak-anak, anak-anak tersebut tidak akan lagi bisa diatur oleh orang dewasa seperti itu, karena kembali lagi pada superioritas. Menurut Adler semua ini berujung kepada superioritas seperti itu. Kemudian ikut campur dan berlebihan sama dengan pikiran anak kecil. Ya, dalam mendidik atau dalam pendidikan, entah itu pendidikan dalam hal apapun di dunia ini, bukan hanya saja pendidikan di sekolah, apabila kita berlebihan atau pendidik berlebihan ikut campur pada pendidikan, maka anak kecil atau anak-anak akan berpikiran pikiran anak kecil. Jadi akan selalu berpikiran, oh aku masih kecil, aku tidak bisa apa-apa gitu. Apabila orang dewasa ikut campur dan berlebihan dalam hal pendidikan, dalam hal mendidik. Kemudian ajarkan anak memutuskan sesuatu secara mandiri. Nah, ini pun akan menghasilkan atau mendidik anak menjadi anak yang mandiri dengan cara memutuskan, dengan cara anak itu sudah berani atau sudah bisa memutuskan sesuatu. Dan ini dari pujian kompetisi akan timbul. Apabila kita memuji seseorang, maka dari itu kompetisi akan timbul. Jadi setiap orang akan berlomba-lomba untuk memberikan untuk bagaimana sih caranya agar saya itu dipuji lagi gitu. Jadi hal ini akan menimbulkan kompetisi. Oke. Kemudian nakal adalah cara mereka meraih tujuan. Ini pujian adalah penyampaian penilaian dari orang yang mampu kepada yang tidak mampu. Maka dari itu menurut Adler pujian itu tidak boleh diadakan karena pujian adalah penyampaian penilaian dari orang yang mampu kepada yang tidak mampu. Padahal semua manusia ini adalah orang-orang yang mampu gitu, yang memiliki kapasitasnya masing-masing. Kemudian dari kompetisi orang menganggap orang lain adalah musuhnya. Jika seseorang sudah menganggap orang lain adalah musuhnya, maka dunia ini adalah tempat berkompetisi. Padahal menurut Adler tidak ada kompetisi antar sesama manusia, karena seluruh manusia memiliki jalannya masing-masing, memiliki kehidupannya masing-masing yang tidak bisa di-compare dengan manusia lain. Kemudian dari kompetisi mereka akan memiliki pemikiran untuk mengalahkan rivalnya atau mengalahkan musuhnya, kemudian menjadi tidak bahagia ketika rival menang, kemudian mereka akan bagaimana caranya agar mendapatkan kompetisi atau memenangkan kompetisi dengan cara tidak adil dan jujur untuk menang. Nah, ini adalah hal-hal yang menurut Adler harus dihindari. Kemudian yang terpenting adalah prinsip kerjasama, bukan bersaing. Ketika kita bekerja sama, kita
menempatkan seseorang adalah orang yang kawan seperjuangan. Ketika kita memiliki prinsip kerjasama, kita akan sama-sama untuk bekerja sama dengan orang lain, kita akan sama-sama untuk bertumbuh dengan orang lain, bukan bersaing. Kemudian, kenakalan itu gejala, penyakitnya berkompetisi dengan orang lain. Nah, dari berkompetisi dengan orang lain itu, gejala yang ditimbulkannya adalah kenakalan. Sebagai contoh, tadi, karena kita ingin kita itu adalah yang terbaik, kita ingin lebih baik dari orang lain, kemudian dan kita merasa bahwasannya kita tidak setara misalnya dengan orang lain tersebut, kemudian kita memikirkan bagaimana sih caranya agar kita itu bisa lebih hebat dari orang lain dengan cara apa yang tidak kita miliki, ya seseorang akan menggunakan kenakalan itu. Kemudian mulai mengobati komunitas, bukan individu. Ketika ada hal-hal atau ketika ada individu yang nakal, kita bukan lagi berbicara tentang mengobati seseorang itu yang nakal, tetapi kita harus melihat lagi komunitasnya bagaimana sih, sehat atau tidak. Jangan-jangan di dalam komunitas tersebut adalah adanya persaingan gitu, dan adanya persaingan, dan kemudian yang menjadi penting adalah mulai mengobati komunitasnya, bukan individunya. Kemudian seseorang tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain, karena seseorang memiliki nilainya sendiri dan seseorang memiliki tujuan hidupnya masing-masing. Kemudian perasaan minder menjadi stimulan untuk berkembang. Daripada perasaan minder dijadikan kita untuk ya udahlah, aku mah ada apa misalnya, atau udahlah, aku mah ada segini adanya. Daripada seperti itu, perasaan minder jadikanlah stimulan untuk berkembang. Oh iya, hari ini aku tidak bisa mendapatkan nilai A misalnya. Berarti aku di mata kuliah selanjutnya harus A dengan cara belajar sungguh-sungguh, dengan cara fokus dalam ujian, seperti itu. Kemudian orang dewasa hanya melihat fisik anak, bukan pikiran anak. Kebanyakan ini mungkin case terjadi pada orang dewasa, entah itu guru, entah itu orang tua, dan lain sebagainya. Mereka hanya melihat fisik anak. Kamu masih kecil, udah jangan ngapa-ngapain, gitu kan. Atau udah kamu masih kecil, sepertinya nggak mampu deh membantu saya, misalnya seperti itu. Padahal anak itu memiliki pikiran yang terus berkembang gitu ya. Walaupun fisiknya masih kecil, tapi pemikiran-pemikiran mereka patut dihargai, pemikiran-pemikiran mereka juga patut diapresiasi. Karena dari hal-hal sekecil apresiasi ataupun hal-hal sekecil mereka dianggap pun, mereka akan membentuk kepribadiannya gitu ya. Apabila anak tidak diapresiasi, kemudian pikiran-pikirannya tidak disalurkan, kemudian orang tua atau orang dewasa itu menganggapnya masih kecil, maka anak tersebut nanti besarnya akan kurang mandiri, kurang percaya pada diri sendiri, kemudian merasa bahwasannya mereka itu tidak bisa saja, minderan lah sepertinya, seperti itu. Kemudian kebutuhan fundamental, yaitu rasa memiliki. Mendapatkan posisi yang istimewa dengan tidak menjadi sama dengan yang lain. Seseorang itu atau manusia itu ingin mendapatkan posisi yang istimewa dengan gimana sih caranya, tapi tidak menjadi sama dengan yang lain. Kemudian nilai dirimu tidak ditentukan oleh orang lain. Kemudian kau tidak perlu menjadi istimewa dan menonjol, cukup menjadi diri kita yang biasa. Karena Adler ini memiliki bahwasannya kita itu nggak perlu loh istimewa dan menonjol di komunitas gitu. Tapi kita cukup jadi diri kita yang biasa aja, dengan catatan bahwasannya biasa ajanya itu adalah
biasa dengan diri kita, biasa untuk lebih baik dari setiap harinya menurut versi diri kita, biasa cukup menjadi diri kita yang biasa, yang apa adanya tanpa harus berkompetisi dengan orang lain. Kemudian untuk mengekang anak dengan cara menggunakan imbalan dan hukuman. Jadi seseorang yang menggunakan imbalan dan hukuman itu menurut Adler adalah mengekang anak. Kemudian pendidikan itu adalah hubungan pertemanan, bukan pekerjaan. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Ya, semua kesedihan dan kebahagiaan bersumber dari hubungan interpersonal. Ketika kita berbicara tentang kesedihan dan kebahagiaan, kita tidak bisa terlepas dari orang lain gitu ya. Apabila kita bersedih, pasti akan ada alasan, dan alasan itu adalah dari hubungan interpersonal atau hubungan kita dengan orang lain. Begitupun dengan kebahagiaan, begitupun dengan kesedihan gitu. Jadi kita tidak bisa terlepas dari hubungan interpersonal. Walaupun menurut Adler hubungan interpersonal ini yang juga akan membawa kita pada masalah. Kemudian dalam pertemanan, kita melihat, merasa, dan mendengar dengan indera orang lain. Seperti yang slide sebelumnya, bahwasannya hubungan pendidikan itu adalah hubungan pertemanan, bukan hubungan pekerjaan, karena apabila kita melihat pada hubungan pertemanan, dalam pertemanan itu kita melihat, merasa, dan mendengar dengan indera orang lain. Apabila kita hubungannya adalah hubungan pekerjaan, kita hanya bisa percaya, yaitu melakukan tanpa syarat apapun saat kau mempercayai. Kita hanya bisa yakin adalah mempercayai dengan syarat tertentu. Jadi padahal pendidikan itu kan harusnya kita itu saling mempercayai bahwasannya orang tersebut ya atau orang yang dididik kita itu adalah orang yang mampu untuk menjadi mandiri. Kemudian hubungan kerja dilandasi dengan keyakinan dan hubungan pertemanan dilandasi dengan kepercayaan. Karena hubungan pekerjaan itu adalah mempercayai dengan syarat tertentu tadi. Kemudian hubungan pertemanan itu melakukan tanpa syarat apapun saat kamu mempercayai orang. Kemudian selanjutnya adalah semua profesi itu mulia karena kita tidak bisa hidup sendiri. Profesi yang menurut kita rendah, misalnya apapun gitu ya, itu sebetulnya mulia karena dari profesi itulah kita bisa hidup. Pada contohnya saja, misalnya dari profesi konveksi, misalnya konveksi pabrikan gitu ya, mungkin untuk beberapa orang memandang bahwasannya ya kerja di pabrik misalnya ya konveksi dan lain sebagainya. Tapi dari profesi-profesi itu, dari pekerjaan-pekerjaan itu kita bisa hidup gitu. Coba kalau tidak ada mereka, mungkin kita tidak memakai baju, mungkin kita bajunya compang-camping karena kita sendiri yang melakukannya. Kemudian nilai seseorang bukan karena pekerjaan yang ia lakukan, tapi karena sikap mereka saat melakukan pekerjaan. Jadi seseorang itu bernilai, seseorang itu memiliki value-nya masing-masing, bukan karena dia seorang presiden, bukan karena dia seorang pengusaha, tapi karena sikap mereka saat melakukan pekerjaan, karena diri mereka saat melakukan pekerjaan. Kemudian rasa hormat dan kepercayaan tidak bisa dipisahkan. Kita mempercayai karena kita menghormati. Nah, untuk mendapatkan sesuatu hal, untuk mempercayai seseorang, kita perlu menghormatinya terlebih dahulu. Dari rasa hormat tersebut, barulah kita dapat mempercayainya. Kemudian, jika ingin bergandengan tangan dan bekerja sama dengan orang lain, kita juga harus mengulurkan tangan untuk menjangkau mereka. Artinya bahwasannya ketika kita ingin bekerja sama dengan orang lain, kita tidak bisa hanya menunggu. Kita tidak bisa hanya diam saja, tapi kita juga perlu proaktif dengan cara kita mengulurkan tangan untuk menjangkau mereka. Kemudian kau belum menyukai dirimu sendiri, akibatnya kau tidak bisa percaya dengan orang lain. Ya, ketika kita
belum menyukai diri sendiri, kita pun masih curiga dengan orang lain atau belum bisa percaya dengan orang lain. Jangan-jangan orang itu ada maunya ya, jangan-jangan orang itu misalnya bertindak seperti itu karena sebetulnya ada maksud di balik itu, gitu. Itu menurut Adler adalah karena kita belum menyukai diri sendiri. Kemudian, tidak ada tugas lain yang lebih keras atau sukar dan menguji keberanian kita daripada cinta yang Adler bicarakan. Karena cinta yang Adler bicarakan itu adalah ujung dari tugas yang berkaitan dari tugas-tugas yang sebelumnya ada. Kita tidak jatuh cinta karena cinta bukan spontanitas. Ya, karena menurut Adler, cinta itu bukan spontanitas. Cinta itu adalah hal yang dibangun dengan rintih, dengan dari nol gitu, dari step awal hingga kita bisa jatuh cinta seperti itu. Jadi Adler tidak meyakini bahwasannya ada cinta yang melihat jatuh cinta pada pandangan pertama seperti itu, karena jatuh cinta itu bukan spontanitas. Kemudian pernikahan bukan tujuan, melainkan awal dari perjalanan cinta. Adler juga berkeyakinan bahwasannya perjalanan cinta itu adalah awalnya pernikahan, dan pernikahan itu bukanlah suatu tujuan, melainkan perjalanan awal dari perjalanan cinta. Kemudian, dicintai orang lain itu tidak mudah, tapi mencintai orang lain adalah tugas dengan tingkat kesulitan yang jauh lebih besar. Kenapa jauh lebih besar? Karena di situ ada kemandirian, ada rasa kepercayaan, kemudian ada rasa untuk bisa bagaimana diri kita berbagi dengan orang lain. Dan menurut Adler itu adalah hal yang sulit dilakukan oleh manusia yang biasanya mereka sendiri, biasanya hanya mementingkan diri sendiri. Kemudian kita hidup untuk mengejar kehidupan yang lebih membahagiakan. Bagaimanapun orangnya, bagaimanapun siapapun orangnya, kita manusia hidup untuk mengejar kehidupan yang lebih membahagiakan. Kemudian, cinta mengubah subjek kehidupan. Dari tadinya hanya aku, kebahagiaan aku, sekarang jika sudah ada cinta, maka subjeknya itu bukan lagi aku, tapi sudah kita. Bagaimana kita bahagia, bagaimana kita membangun rumah tangga yang harmonis, kemudian bagaimana kita menjalani kehidupan, bagaimana kita, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi cinta itu mengubah subjek kehidupan. Tidak ada lagi gimana ya caranya aku untuk bahagia, gimana ya caranya aku untuk bertahan hidup. Jadi cinta itu mengubah subjek kehidupan. Dan cinta adalah tugas yang seharusnya diemban oleh dua orang. Kemudian jika ingin bahagia, aku seharusnya menghilang. Dan ketika aku menghilang, maka ada cinta di situ. Karena cinta yang mengubah subjek kehidupan. Kemudian berbagai kenakalan bersumber dari rasa ingin dicintai. Ketika seseorang nakal, dalam artian memiliki kenakalan seperti itu, orang tersebut memiliki tujuan ingin dicintai, ingin dimengerti, ingin juga dianggap dirinya ada seperti itu, dan ingin dianggap dirinya ada, kemudian ingin dianggap dirinya itu juga berkontribusi dalam komunitas, itu adalah rasa ingin dicintai. Dan pada akhirnya kenakalan itu bersumber dari rasa ingin dicintai. Kemudian teorinya Adler mungkin untuk teman-teman yang belajar psikologi, ada kecenderungan kepribadian urutan kelahiran, dan ini juga sedikit diterangkan di di buku Berani Bahagia. Kecenderungan kepribadian anak bungsu itu adalah keluar dari apa-apa yang ada di keluarganya. Seperti contohnya jika orang tuanya misalnya karirnya itu kesehatan misalnya ya. Kemudian anak bungsu ini bagaimana caranya agar dirinya tidak sama dengan
keluarganya gitu. Dan kemudian anak bungsu ini akan memilih misalnya berkarir di dunia industri dan lain sebagainya. Kemudian kecenderungan kepribadian anak pertama ini adalah konservatif, kemudian juga mengikuti apa yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya. Kemudian juga anak pertama ini bersifat kompetitif gitu. Kemudian anak tunggal, kecenderungan kepribadian anak tunggal karena mereka tidak memiliki rival, tidak memiliki saudara yang untuk berkompetisi. Anak tunggal ini justru berkompetisi dengan orang tuanya sendiri. Jika mereka dekat dengan ayahnya, mereka akan menjadikan ibunya sebagai rivalnya gitu. Jangan sampai jadi anak tunggal ini menurut Adler memiliki pemikiran bahwasanya aku harus mendapatkan cinta yang full dari ibunya, misalnya dia dekat dengan ibunya. Jadi dia menjadikan ayahnya itu seseorang musuhnya gitu, atau dalam artian musuhnya dalam tanda kutip ya. Jadi jangan sampai ayahnya itu juga mendapatkan cinta dari ibunya yang lebih besar dibandingkan cinta ibunya kepada dirinya. Kemudian untuk bisa lepas dari cinta yang mengendalikan kita, kita bisa mulai dengan mencintai diri sendiri. Ketika mungkin istilahnya sekarang toxic relationship mungkin ya. Ketika kita ada dalam lingkungan toxic relationship, kita itu bisa mulai dengan mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Ketika kita sudah mencintai diri sendiri, kita bisa melepaskan cinta yang mengendalikan kita. Karena apa? Karena kita sudah lebih mencintai diri kita gitu. Daripada kita menyakiti diri kita dengan masih berada di lingkungan toxic relationship, kita lebih baik melepaskannya karena kita sudah mengetahui dan sudah mencintai diri sendiri. Kemudian, mencintai berarti mempercayakan diri tanpa jaminan apapun dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada orang lain. Cinta juga tindakan iman. Kemudian, orang yang takut mencintai berkeyakinan, aku pasti sengsara, aku pasti akan terluka. Orang tersebut sudah masuk dalam kompleks inferioritas. Ya, kompleks inferioritas ini adalah perasaan minder gitu ya. Karena mereka yang takut mencintai sudah memikirkan hal-hal yang belum mereka lakukan atau belum mereka mencintainya aja belum, tapi mereka sudah memikirkan akan sengsara, kemudian akan terluka, seperti itu. Nah, itu adalah orang-orang yang sudah termasuk kompleks inferioritas. Kemudian Adler sangat mengekang orang yang memiliki pemikiran pasangan takdir gitu. Orang yang menjadi takdir kita itu sebetulnya tidak ada. Karena kita itu hanya menciptakan fantasi. Nah ini, orang yang kehilangan keberanian untuk memulai hubungan, memegang fantasi tentang pasangan takdirnya. Jadi orang-orang yang belum memiliki keberanian untuk memulai hubungan, pasti akan berpikir, menurut Adler, pasti akan berpikir, nanti juga, mungkin belum waktunya, gitu. Karena takdir aku belum datang, gitu. Atau karena jodoh aku belum datang, seperti itu. Karena jodoh aku belum ditakdirkan untuk datang. Padahal pernikahan bukanlah perihal memilih target. Pernikahan adalah tentang memilih cara hidup kita. Jadi ketika kita sudah mengerti bahwasannya pernikahan adalah tentang memilih cara hidup kita, seseorang yang menjadi pendamping dalam pernikahan itu sudah tidak penting lagi. Maksudnya dalam artian tidak penting siapa yang akan menjadi pasangan kita, entah itu misalnya dari kalangan miskin lah atau dan lain sebagainya, karena kita sudah tahu cara hidup kita gitu. Apabila kita sudah tahu cara hidup kita seperti ini, maka kita sudah tahu apa saja atau siapa saja yang menjadi seseorang yang akan mendampingi kita seperti itu. Kemudian kita tidak boleh menunggu sampai orang itu muncul, karena yang dibicarakan Adler adalah takdir itu tidak ada. Jadi sampai kapanpun kita menunggu,
kita tidak akan menemukan seseorang seperti itu. Karena akan ada saja orang-orang yang memikirkan ketika orang-orang memikirkan bahwasannya takdir saya belum muncul, kemudian masih menunggu sampai orang itu muncul, mereka ini akan memikirkan bahwasannya enggak deh, nanti aja, ini masih belum baik deh, aku masih menunggu orang yang takdir aku yang lebih baik gitu. Padahal menurut Adler, orang yang menjadi takdir kita itu tidak ada, dan takdir itu diciptakan oleh kedua tangan kita gitu. Takdir adalah sesuatu yang kau ciptakan dengan dua tangan. Jadi daripada kita menunggu takdir, kita yang harus menciptakan takdir itu. Dalam artian kita yang harus memilih akan dengan siapa kita menjalani kehidupan ini dan lain sebagainya. Cinta dan pernikahan memang menyerupai tarian dansa yang dilakukan sepasang manusia. Hanya dengan mencintai orang lainlah kita bisa dilepaskan dari sikap mementingkan diri sendiri, dan berani mencintai sama dengan berani bahagia. Ya, cinta dan pernikahan memang menyerupai tarian dansa. Jadi kita tidak bisa hanya menunggu di pinggiran lantai dansa dengan melihat orang lain sedang menari. Menurut Adler, kita harus coba meraih tangan orang lain yang sedang tidak berdansa dan mulai untuk berdansa. Ketika tarian dansa kita dengan orang lain tersebut itu sudah selaras dan kita merasa dia adalah teman dansa kita, ya kita akan terus berdansa. Tapi ketika kita tidak atau kita bukan orang tersebut bukan tidak sejalan tarian dan kita bisa melepaskannya dan mulai kembali mencari orang-orang yang sedang tidak berdansa. Kemudian dunia ini sederhana dan hidup ini juga sederhana. Namun membuatnya tetap sederhana bukanlah hal yang mudah. Waktu yang diberikan kepada kita sangat terbatas, seluruh hubungan interpersonal kita terwujud dilandasi perpisahan. Hiduplah bersungguh-sungguh di sini pada saat ini. Kita tidak perlu memikirkan masa depan, kita tidak perlu memikirkan masa lalu. Kita hanya cukup fokus hidup bersungguh-sungguh di sini pada saat ini dengan apa yang kita lakukan. Satu hal yang bisa kita lakukan, mencurahkan upaya terbaik untuk mewujudkan perpisahan yang terbaik. Karena tadi bahwasannya hubungan interpersonal itu dilandasi dengan perpisahan atau ujung-ujungnya akan perpisahan, yang kita bisa lakukan adalah mencurahkan upaya terbaik untuk mewujudkan perpisahan yang terbaik dengan seseorang yang nantinya akan ada di hidup kita. Kemudian mulailah mencintai dan berupayalah dengan tak kenal lelah mewujudkan perpisahan terbaik dengan orang yang kita cintai. Terima kasih, pemaparan dari saya dicukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.